korban perusahaan, ritual gelap dalam perusahaan. Cassandra, seorang lulusan baru, mendapatkan pekerjaan impiannya di PT Hijau, sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Dia merasa bersemangat dan optimis. Cassandra bertemu dengan rekan-rekan kerjanya, termasuk Dika, yang menjadi teman dekatnya. Dika memperingatkan Cassandra tentang suasana aneh di perusahaan, tetapi Cassandra mengabaikannya, berpikir bahwa Dika hanya berlebihan. Namun, Cassandra mulai merasakan ketegangan di antara karyawan. Beberapa dari mereka terlihat cemas dan sering berbisik. Ketika Cassandra bertanya, mereka hanya tersenyum pahit dan mengalihkan topik. Cassandra merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya. Penemuan awal. Setelah beberapa minggu bekerja, Cassandra menemukan bahwa beberapa karyawan yang pernah dia kenal tiba-tiba menghilang. Ketika dia mencari tahu, dia mendengar bisikan tentang ritual perusahaan yang dilakukan oleh manajemen untuk menjaga kesuksesan. Cassandra merasa terkejut dan penasaran. Suatu malam, saat dia menyelesaikan pekerjaan lembur, Cassandra menemukan dokumen rahasia di ruang arsip. Dokumen itu menjelaskan tentang ritual yang melibatkan pengorbanan karyawan sebagai tumbal untuk mencapai tujuan perusahaan. Cassandra merasa ngeri dan bingung, tetapi dia tahu dia harus mencari kebenaran. Pencarian kebenaran. Cassandra mulai melakukan penyelidikan. Dia berbicara dengan Dika dan beberapa karyawan lainnya yang juga merasakan keanehan. Mereka mulai berbagi informasi dan menyadari bahwa mereka semua memiliki pengalaman serupa. Cassandra dan Dika memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut, meskipun mereka tahu bahwa ini bisa berbahaya. Mereka menemukan bahwa ritual tersebut dilakukan secara rahasia di ruang bawah tanah perusahaan. Cassandra merasa terancam ketika manajemen mulai mencurigai mereka. Beberapa karyawan yang mencoba mengungkapkan kebenaran sebelumnya menghilang tanpa jejak. Cassandra dan Dika berusaha untuk tetap tenang dan mencari cara untuk mengumpulkan bukti. Konfrontasi. Cassandra dan Dika menyelinap ke ruang bawah tanah perusahaan, tempat di mana mereka menduga ritual gelap itu berlangsung. Dika pun berinisiatif untuk mendokumentasikan situasi tersebut seolah untuk menyimpan bukti untuk mengungkapkan hal yang janggal pada perusahaan tempat mereka bekerja. Suasana di dalam ruangan itu sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Lampu redup berwarna merah menciptakan bayangan menakutkan di dinding. Aroma dupa yang menyengat memenuhi udara, memberikan kesan mistis dan menakutkan. Di tengah ruangan, terdapat altar yang dikelilingi oleh lilin-lilin menyala. Di atas altar, terdapat simbol-simbol aneh yang diukir dengan darah, dan di sekitarnya berdiri para manajer mengenakan jubah hitam dengan wajah serius. Cassandra dan Dika bersembunyi di balik kolong, berusaha untuk tidak terlihat. Karyawan terpilih, yang tampak bingung dan ketakutan, dihadapkan pada altar. Mereka mengenakan jubah putih yang tampak kontras dengan suasana gelap di sekelilingnya. Cassandra merasakan jantungnya berdegup kencang saat dia melihat salah satu rekan kerjanya, Sari, yang tampak putus asa.
Cassandra ingin berteriak memanggilnya, tetapi dia tahu bahwa itu akan membahayakan mereka semua. Manajer utama, seorang pria berwibawa bernama Pak Arman, melangkah maju. Dia mengangkat tangan dan mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenal. Suaranya menggema di ruangan, menciptakan suasana yang semakin mengerikan dan mencekam. Cassandra merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya, dan dia berusaha untuk tetap tenang. Ini adalah saat yang telah kita tunggu-tunggu, kata Pak Arman dengan suara yang dalam dan menakutkan. Dengan pengorbanan ini, kita akan memastikan kesuksesan perusahaan kita. Kita akan mengikat kekuatan yang lebih besar lagi untuk melindungi kita dan perusahaan dari segala ancaman. Cassandra dan Dika saling berpandangan, ketakutan menyelimuti mereka. Mereka menyaksikan saat salah satu karyawan terpilih, seorang pria bernama Joko, dipaksa untuk berlutut di depan altar. Cassandra merasa hatinya hancur ketika melihat Joko yang tampak putus asa. Matanya memohon untuk dibebaskan. Namun, para manajer kejam itu tidak menunjukkan rasa belas kasihan sama sekali. Sementara Pak Arman melanjutkan mantra, dua orang manajer lainnya mendekati Joko dengan pisau kecil berkilau. Cassandra menahan napasnya, tidak percaya dengan apa yang akan terjadi. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. Dika, yang berdiri di sampingnya, menggenggam tangan Cassandra dengan erat, memberikan dukungan yang dia butuhkan. Cassandra, kita harus menghentikan ini, bisik Dika, suaranya bergetar. Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukannya. Cassandra mengangguk, meskipun ketakutan melanda dirinya. Dia tahu bahwa mereka harus mengambil risiko. Dengan keberanian yang terpaksa, mereka berdua merencanakan untuk mengalihkan perhatian para manajer. Saat Pak Arman mengangkat pisau, Cassandra dan Dika melangkah maju dari tempat persembunyian mereka. "Tunggu!" teriak Cassandra, suaranya menggema di ruangan. Semua mata beralih ke arah mereka, terkejut melihat dua karyawan yang berani muncul. "Anda tidak bisa melakukan ini. Ini salah!" Cassandra berteriak, berusaha untuk menunjukkan keberanian meskipun hatinya bergetar. Dika berdiri di sampingnya, siap untuk mendukungnya. Kekacauan pun terjadi. Para manajer terkejut, dan beberapa karyawan terpilih mulai berteriak. Cassandra tahu bahwa ini adalah momen penting. Dia harus berjuang untuk menyelamatkan Joko dan karyawan lainnya sebelum terlambat. Dika pun dengan sigapnya mengambil rekaman pada situasi tersebut tanpa diketahui oleh para manajer. Dia berhasil mengalihkan perhatian manajemen dan membantu Joko dan karyawan lainnya melarikan diri. Mereka pun berjuang melawan keamanan perusahaan yang sangat rumit dan pada akhirnya dengan tergesa-gesa akhirnya mereka menemukan jalan keluar dari ruang bawah tanah. Cassandra dan yang lainnya berlari keluar gedung, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus mengungkapkan kebenaran kepada publik. Mereka mengumpulkan bukti dan merekam video tentang apa yang mereka saksikan. Cassandra merasa kuat dan bertekad untuk melawan ketidakadilan. Pesan moral: 1. Keberanian untuk menghadapi kebenaran,
Cerita ini menekankan pentingnya keberanian untuk mencari dan menghadapi kebenaran, meskipun itu berisiko. Cassandra dan Dika menunjukkan bahwa kadang-kadang kita harus berjuang melawan ketidakadilan, bahkan ketika itu berarti menghadapi ancaman terhadap keselamatan pribadi. 2. Solidaritas dan persahabatan. Cassandra dan Dika saling mendukung satu sama lain dalam situasi yang sulit. Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki teman dan rekan yang dapat diandalkan dalam menghadapi tantangan. Solidaritas dapat memberikan kekuatan untuk melawan ketidakadilan. 3. Kesadaran akan lingkungan kerja. Cerita ini mengingatkan pembaca untuk selalu waspada terhadap lingkungan kerja mereka. Terkadang, hal-hal yang tampak baik di permukaan bisa menyimpan rahasia gelap. Penting untuk berbicara dan berbagi pengalaman dengan rekan kerja untuk menciptakan budaya kerja yang sehat. 4. Konsekuensi dari ambisi yang berlebihan. Ritual gelap dalam cerita mencerminkan bagaimana ambisi yang berlebihan dapat mengarah pada tindakan yang tidak etis dan merugikan. Ini mengingatkan kita bahwa kesuksesan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. 5. Pentingnya berbicara untuk kebenaran. Rina dan Dika akhirnya berhasil mengungkapkan kebenaran kepada publik, yang menunjukkan bahwa berbicara tentang ketidakadilan dapat membawa perubahan. Ini mengingatkan kita bahwa suara kita memiliki kekuatan dan bisa menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Tidak perlu ditakutkan hal-hal yang membuat kita takut, karena kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Terus berdoa dan berusaha, jangan pernah menyerah. Sifat buruk datangnya dari setan dan iblis sampai akhir hayat nanti. Dan semoga kita selalu menjadi manusia yang taat beribadah dan selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Jangan pernah menuhankan makhluk yang diciptakan dari Tuhan, sungguh itu sangat rendah. Tuhan selalu memberikan jalan atas makhluknya yang selalu yakin dan mencari solusinya tanpa terjerumus dalam tipu daya makhluk lain ciptaannya, terumata iblis dan setan. Selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan dan menjadi pribadi lebih baik lagi. Terima kasih. Channel horor kami adalah konten yang berdasarkan dari pengalaman orang-orang di luar sana yang mengalami kejadian hal di luar nalar manusia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel horor ini supaya kami terus semangat mengupload konten-konten horor misteri untuk kalian. Salam dunia dalam gelap.